Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan memulai pelajarannya. Ini awal semester kedua, semester penentuan, dan kemarin pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kita akan hari ini akan memulai pelajaran untuk teks baru, yaitu teks tanggapan. Untuk semester ini nanti kita hanya targetnya 2 macam. Yang pertama adalah teks tanggapan ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama yaitu kompetensi dasar 33, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan. Baik itu teks tanggapan yang terkait dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, atau tentang keragaman budaya, atau bisa yang lain, baik yang kamu peroleh dari yang kamu dengar ataupun yang kamu baca. Itu KD-nya. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian teks tanggapan itu apa. Jadi kamu harus tahu teks tanggapan itu apa. Kemudian kamu juga diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan seperti apa. Dan yang ketiga, kamu nanti akan saya beri tugas untuk agar bisa mengidentifikasi informasi dalam teks tanggapan. Jadi pelajaran yang pertama ini cukup simpel, kalian hanya yang terpenting paham dulu apa itu teks tanggapan, kemudian tahu juga ciri-cirinya dan bisa mengidentifikasi informasi. Yang pertama tentang pengertian teks tanggapan. Yang dinamakan teks tanggapan itu sebenarnya tidak asing. Kalian pasti sudah sering mendengar atau sering membaca, hanya mungkin kamu kurang tahu itu kategori teks apa. Yang jelas teks tanggapan itu teks yang berisi pendapat. Dengan demikian kalau ada teks yang di dalamnya kok mengungkapkan pendapat, ini bisa kita kategorikan teks tanggapan. Pendapat tentang apa? Sesuatu itu kompleks, sesuatu itu banyak. Sesuatu itu bisa berupa peristiwa, bisa berwujud fenomena, atau ucapan, perbuatan dari seseorang, bahkan hasil karya seseorang, entah itu karya seni atau karya produk, itu bisa kita tanggapi, bisa kita sampaikan tanggapan kita. Berarti kita bisa menyampaikan pendapat tentang itu. Contoh, berkaitan dengan peristiwa misalnya, beberapa hari yang lalu kita mendengar ada peristiwa yang menghebohkan, menggemparkan, sekaligus menyedihkan, yaitu peristiwa apa kira-kira? Di Kepulauan Seribu, ada yang tahu kira-kira ada peristiwa apa? Jatuhnya pesawat Sriwijaya. Oke, bagus. Berarti Tina mengikuti. Peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang menimbulkan banyak korban itu hampir semuanya menjadi korban. Nah, ketika kita mendengar peristiwa itu, kita bisa memberikan tanggapan. Tanggapannya bagaimana? Ya bermacam-macam, sangat individual, bergantung pendapatnya masing-masing.
Misalnya kalau saya berpendapat peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air kemungkinan besar disebabkan oleh gangguan cuaca di daerah tersebut. Boleh tidak berpendapat begitu? Boleh. Atau orang lain mengatakan Sriwijaya Air itu jatuh karena human error misalnya. Human error berarti karena perilaku manusianya atau ada gangguan-gangguan yang disebabkan oleh mungkin pilotnya atau yang lain. Bisa pula orang berpendapat Sriwijaya Air itu jatuh karena ada gangguan mesin misalnya dan sebagainya. Jadi sebuah peristiwa itu setiap orang boleh memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Baik, ini Chandra ada masuk sambil tunggu. Misalnya lagi fenomena. Fenomena itu adalah kejadian peristiwa yang luar biasa seringkali ada di lingkungan kita. Fenomena alam misalnya, terjadinya banjir, terjadinya gunung meletus, atau mungkin terjadinya hujan lebat, angin kencang. Lah, fenomena-fenomena seperti itu kita boleh memberikan tanggapannya. Misalnya juga ada tokoh, ada narasumber sedang berbicara, menyampaikan orasi. Nah, ketika ada narasumber menyampaikan orasi, ucapan, kita pun boleh memberikan tanggapan. Termasuk mungkin hasil karya seni, entah itu karya seni rupa, seni lukis, atau seni ukir, atau mungkin hasil karya produk, misalnya buatan berupa benda apa, dan seterusnya, itu semuanya bisa kita jadikan objek untuk dijadikan teks tanggapan. Jadi sesuatu yang bisa ditanggapi itu bermacam-macam. Baik, coba kita cek ya. Kita sapa dulu. Halo Chandra. Iya. Oke, wah kok terlambat Dra? Ada apa? Nembe nganu, Pak. Nembe bangun. Waduh, yang baik. Dan nanti kita lanjut ya. Erika, halo Erika. Erika masih proses koneksi. Kita ngitung Chandra. Erika, baik. Saya lanjutkan ya. Langsung yang lain semuanya ngikuti ya. Kita lanjut. Nah, ketika menyampaikan teks tanggapan, tadi yang ditanggapi ada banyak hal itu, secara objektif, artinya apa yang kita sampaikan itu harus benar-benar sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kenyataan, atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak boleh memberikan tanggapan itu tidak sesuai dengan fakta atau mungkin direkayasa. Nah, itu tidak boleh, harus objektif. Kemudian bahasa yang digunakan harus santun. Maksudnya santun itu bahasanya harus baik, menyenangkan, dan kalau bisa menimbulkan rasa nyaman, berdampak positif pada orang yang atau pada benda yang ditanggapi itu. Jadi anak-anak sekalian, teks tanggapan itu berisi pendapat tentang peristiwa, fenomena atau apapun atau termasuk hasil karya yang disampaikan secara objektif dengan menggunakan bahasa yang santun. Itulah teks tanggapan. Kita lanjut. Nah, di dalam teks tanggapan
pendapat yang kita ungkapkan itu wujudnya apa atau jenisnya apa. Yang pertama, boleh pendapat pada teks tanggapan itu berwujud kritik, kritikan. Coba saya sapa dulu, ini Erika baru masuk. Halo Erika. Halo. Sehat ya Erika? Sehat. Alhamdulillah ya, walaupun agak terlambat tidak apa-apa. Ini langsung kalau nanti perlu dicatat ya. Saya lanjut ya. Jadi teks tanggapan, pendapat yang dituangkan itu bisa berupa kritik. Apa itu kritik? Yaitu pendapat yang mengungkapkan tentang kekurangannya atau tentang kelemahannya, atau menyampaikan tentang sisi negatifnya. Baik, saya cek sekali lagi. Erika bisa melihat tayangan tulisan Pak Pusito? Ya. Oke. Kemudian yang kedua, pendapat yang disampaikan itu bisa berupa sanggahan. Yang dimaksud sanggahan yaitu mengungkapkan penolakan. Menolak, menyanggah itu menolak, menyangkal. Jadi ketika ada narasumber menyampaikan pendapat, kita boleh menanggapi dengan cara menyanggah. Kita boleh menolaknya, karena mungkin kita punya pendapat yang berbeda. Itu boleh. Atau yang ketiga, teks tanggapan, itu pendapat yang kita sampaikan berupa pujian. Nah, pujian ini kebalikan dari kritik. Pujian itu mengungkapkan kelebihannya atau menyampaikan keunggulannya atau sisi positifnya. Jadi teks tanggapan itu pada prinsipnya di dalamnya memuat bisa kritik, bisa sanggahan, atau bisa pujian. Nah, mari kita lihat contoh. Misalnya ada satu paragraf ini, yuk kita baca. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghiburkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung, tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Effendi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Nah, jadi ini contoh teks. Saya ambilkan satu paragraf. Jika kalian cermati teks ini, coba ada pertanyaan, menurut kamu karya apakah yang ditanggapi? Ya, coba jawab, kira-kira teks ini menanggapi tentang sebuah karya apa? Lukisan. Oke, Chandra langsung bisa mendapatkan. Ya, di sana ada sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis. Nah, berarti ini karya lukisan, karya seni lukis. Baik. Pertanyaan kedua, siapa penghasil karya tersebut? Affandi. Ya, jadi di sana sang pelukis bernama Affandi. Dikatakan maestro. Maestro itu berarti orang yang sangat hebat, terkenal. Affandi itu pelukis dari Indonesia yang terkenal bahkan sampai internasional, dunia mengakui lukisannya luar biasa. Ya, jadi pelukis Affandi. Berikutnya, apa pendapat penulis terhadap karya tersebut? Nah, coba kamu temukan apa pendapat penulis. Penulis bukan pelukis loh ya. Apa pendapat penulis terhadap karya lukis buatan Affandi? Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik.
Wow, ya, mantap. Ya, di sana yang jelas ada ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik. Nah, jadi kata-kata terlihat unik ini menunjukkan ini pendapat. Jadi penulis punya pendapat lukisannya Effendi itu ternyata unik. Oke. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Nah, di akhir itu yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ada pernyataan lukisan ini istimewa. Bisa enggak itu kita katakan itu pendapat? Bisa. Nah, ya, jadi di sana ada pernyataan terlihat unik, lukisan ini istimewa, itu termasuk pendapat. Jadi satu paragraf ini bisa dikatakan teks tanggapan karena di dalamnya ternyata ada pendapat yang disampaikan. Baik, ini kelanjutan paragraf tadi. Yuk kita cermati. Seperti pada kebanyakan lukisan Afandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik. Seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Pertanyaannya, yuk coba kita temukan informasi apakah yang disampaikan dalam teks tersebut. Artinya coba kamu temukan kira-kira ada informasi apa saja, ada banyak loh itu di situ. Menurut kamu informasi yang ada di paragraf tersebut. Saya beri contoh. Misalnya saya menyampaikan matahari sebagai objek utama. Bisa tidak? Matahari sebagai objek utama. Di sana kan ada pernyataan di baris kedua itu, Afandi selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Nah, di sini berarti Afandi itu kalau membuat lukisan matahari sebagai objek utama. Misalnya begitu. Misalnya lagi, posisi pelukis di balik matahari. Ada enggak pernyataan itu? Posisi. Oke, di sana ada pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari, seolah kan gitu. Nah, baik, lagi matahari di atas dan menutupi bukit. Matahari di atas dan menutupi bukit. Ini ada yang masuk lagi. Kita tunggu ya. Misalnya lagi, karya tersebut merupakan keunikan imajinasi Afandi. Nah, semua ini itu termasuk informasi yang bisa kita temukan di dalam paragraf tersebut. Baik. Selanjutnya, coba sekarang kalian amati. Sudah terlihat lukisannya? Belum. Belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Gimana, Ndra? Sudah kelihatan? Sampun. Oke. Baik, coba ini tadi ada yang masuk. Yang pakai akun Galaxy, ini siapa ya namanya? Mic-nya, halo siapa ini? Audionya diklik, Mbak. Yang pakai nama Galaxy A21,
audionya diklik Mbak biar muncul suaranya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Yuk diamati lukisan itu. Kemudian ada pertanyaan. Informasi apa sajakah yang bisa kamu peroleh dari karya tersebut? Ya, siapa yang mau menyampaikan? Pak Andra, menurut kamu ada informasi apa di lukisan itu? Boten ngertos. Loh, di situ kan tinggal dilihat pemandangannya, kelihatan enggak? Kelihatan, ada gunung, ada Baik. sawah. Nah, saya beri contoh satu ya. Misalnya hamparan sawah tampak hijau. Saya melihat di pemandangan itu, di lukisan itu, sekian luasnya itu berupa sawah. Sehingga saya katakan itu merupakan hamparan sawah. Kemudian semua sawah-sawahnya ini ditanami dan tampak berwarna hijau. Maka ya tinggal saya sampaikan saja, hamparan sawah tampak hijau. Itu misalnya informasi yang ada di pemandangan atau di lukisan itu. Yuk, coba cari. Kira-kira ada informasi apa lagi? Gunung menjulang tinggi, tertutup awan. Oke, gunung menjulang tinggi, tampak indah misalnya. Itu Chandra. Erika, coba Erika, kamu bisa menangkap ada informasi apa di lukisan itu, Erika? Sungai di tengah sawah. Nah, ada sungai di tengah sawah. Oke, bagus. Tina, coba Tin. Ada informasi apa? Ada orang. Ada orang. Ya, orang kira-kira siapa orang itu? Petani. Oke, petani. Jadi para petani sudah mulai berangkat bekerja di pagi hari. Oke. Dan seterusnya ya. Itu dinamakan informasi. Sekarang pertanyaan kedua, apa tanggapanmu? Berarti ini kamu berpendapat loh ya. Apa tanggapanmu terhadap lukisan tersebut? Karena ini tanggapan, maka kamu harus berpendapat. Saya beri contoh dulu. Misalnya saya berpendapat, warna hijau sangat dominan pada lukisan tersebut. Sehingga membuat suasana menjadi sejuk. Saya ulangi, warna hijau sangat dominan sehingga membuat lukisan, membuat suasana menjadi lebih sejuk. Yuk coba kamu berpendapat apa terhadap lukisan itu? Pendapatnya boleh kritikan, boleh sanggahan, boleh pujian. Ya, Cak Chandra, gimana Andra pendapatmu? Bentar, Pak. Andra? Dalam, Pak. Oh, malah belum. Erika? Lailatul, ada pendapat Tul? Misalnya air sungainya boleh disampaikan, ditanggapi. Bisa enggak kamu mengkritik sungainya? Mengungkapkan kritikan pada sungai. Misalnya air sungainya itu kan seolah-olah banyak warna putih ya. Sehingga itu seolah-olah kok seperti busa-busa, berarti seperti pencemaran. Boleh disampaikan. Air sungai yang mengalir deras tetapi karena banyak warna putih terkesan seolah-olah seperti pencemaran misalnya begitu. Boleh disampaikan. Nah, itu berarti tanggapan berupa kritikan. Misalnya lagi gunung yang kita tanggapi juga boleh. Lukisan gunung itu kalau Chandra mengatakan bagus, megah, tapi juga sama.
Di sana goresannya masih dipenuhi dengan warna putih sehingga terkesan ini suasana seolah itu panas, suasana di pegunungan. Padahal ini kan masih pagi sehingga lebih bagus gunungnya jangan diberi banyak warna putih, tapi warna lebih gelap sehingga terkesan menjadi lebih sejuk. Kalau yang banyak putih seperti itu kan terkesan itu panas ya. Nah, contohnya itu dan sebagainya. Jadi anak-anak sekalian, jadi itu tentang tanggapan, sehingga yang namanya teks tanggapan itu ya seperti itu. Baik, kita lanjut. Simpulannya anak-anak bahwa hari ini kita mempelajari tentang teks tanggapan, yaitu berisi pendapat, dan pendapat itu bisa berupa kritikan, sanggahan, atau pujian. Syarat dalam berpendapat harus objektif, jadi apa adanya, berdasarkan kenyataan dan faktual, sesuai dengan fakta yang ada, serta menggunakan bahasa yang santun. Itu sehingga saya pikir sangat mudah, tetapi bagaimana menggunakan bahasa yang santun itu yang perlu kita latihkan terus-menerus. Anak-anak sekalian, sebagai tugasnya, kalian nanti melihat atau membuka lembar kerja LK1 yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Bagi yang belum bergabung Google Classroom, ya tolong secepatnya masuk di Google Classroom semester kedua khusus ini. Kemudian baca teks yang ada di LK tersebut. Kemudian selesaikan tugasnya. Seperti semester 1 dulu, kalian boleh mengerjakannya di kertas, atau boleh LK-nya kamu unduh, terus kamu kerjakan di situ. Setelah selesai, kemudian kirimkan kembali hasil kerjamu ke Google Classroom tersebut. Sebagai gambarannya, LK-nya seperti apa? Di LK nanti kalian saya beri teks, ini contoh teksnya. Tolong teks ini nanti dibaca dengan cermat, karena teks inilah yang akan kamu identifikasi. Teks ini dinamakan teks tanggapan, berarti di dalamnya ada banyak informasi tentang pendapat tersebut. Sedangkan tugasnya ada pertanyaan pertama, apa yang ditanggapi pada teks tersebut, kemudian tulislah informasi yang terdapat pada teks tersebut. Cara mengerjakannya cukup seperti tabel itu. Ada informasi fakta apa saja di dalam teks, tinggal kamu tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian informasi yang berupa kritik, pendapat yang berupa kritik itu ada apa tidak? Kalau ada tuliskan. Termasuk juga di dalam bacaan tadi ada enggak pendapat yang berupa sanggahan? Kalau ada tuliskan. Dan yang keempat, pendapat yang berupa pujian, jika memang kamu menemukannya, silahkan tuliskan. Itu kira-kira anak-anak tugas yang kamu selesaikan di pembelajaran 1 ini, simple saja, sehingga kamu mengerjakannya tidak perlu lama, mungkin 15 menit, saya pikir selesai, terus nanti segera diunggah di Google Classroom. Mungkin ada pertanyaan anak-anak? Boten. Cukup jelas? Insyaallah. Kalau ada pertanyaan boleh. Chandra sudah jelas. Yang lain? Putri? Ada? Ada pertanyaan Putri Erika? Sudah. Oke, baik. Anak-anak sekalian, saya pikir cukup pertemuan hari ini. Nanti rekaman dari pembelajaran hari ini akan saya unggah di YouTube, sehingga nanti kamu di rumah sore malam ketika mengerjakan boleh dibuka, diputar lagi. Akhirnya semoga kalian sukses, dan saya ucapkan terima kasih karena kamu termasuk anak-anak yang aktif. Semoga kalian besok mendapatkan hasil yang sangat memuaskan,
dan semoga selalu mendapatkan lindungan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu dan keluarga kamu. Selamat belajar, semoga Amin. saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja gak gede. Sebentar, saya potret dulu ya. Yuk semuanya wajahnya dimunculkan. Saya potret dulu. Ini Chandra, saya potret Dra. Baik. 3, 2. Oh ya, salam literasi dulu. Tangannya, salam literasi Dra. Yuk. 3, 2.